Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi model-model inti. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama itu ada Dini Cahyani dengan NPM 213023019. Kemudian yang kedua ada Anpasa Rizka Aprilia dengan NPM 213023006 dan saya sendiri Bintang Maulana dengan NPM 213023017. Nah, adapun pokok bahasan kita pada kali ini yang pertama itu model partikel independen, kemudian yang kedua model partikel alfa, dan yang terakhir ada model tetes cairan. Berikutnya materi yang pertama yaitu adalah model partikel independen. Dasar dari model ini adalah adanya antaraksi sesama nukleon oleh gaya inti yang sangat kuat dan khas. Ide dasar dari model partikel independen adalah untuk mengasumsikan bahwa pada orde 0, hasil dari interaksi dua tubuh yang rumit di antara nukleon adalah untuk menghasilkan potensi peningkatan diri rata-rata. Inti merupakan kumpulan nukleon yang berdiri sendiri dan diasumsikan bahwa nukleon-nukleon itu tidak saling berinteraksi ataupun berinteraksi secara lemah. Dua sifat penting dari gaya inti adalah, yang pertama, bekerjanya hanya pada jarak ruang tertentu, yaitu sampai batas 10⁻11 cm. Di luar daerah itu gaya inti menghilang. Yang kedua, gaya inti bersifat jenuh. Hal ini dapat diinterpretasikan dari besarnya energi ikat rata-rata per nukleonnya, yaitu sekitar 8 MeV. Sifat jenuh mengandung pengertian bahwa proton atau neutron itu tidak berinteraksi secara sama dengan semua nukleon yang ada di inti. Sifat jenuh dianalogikan dengan gaya jenuh yang terdapat pada senyawa kovalen. Gaya pengikat pada senyawa kovalen dapat dianggap sebagai akibat pertukaran elektron antara atom-atom yang berikatan. Adapun rumus energi potensial pada model partikel independen itu dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, energi potensial ini harus dibandingkan dengan data eksperimen. Kemudian nilai yang paling cocok digunakan untuk menghitung sifat-sifat inti lain dan keadaan tereksitasi dari suatu nukleon. Model partikel alfa. Jadi model partikel alfa ini sudah ada sejak tahun 1930-an. Nah, model partikel alfa ini juga merupakan salah satu model inti yang bergagasan bahwa neutron dan proton dalam inti memungkinkan disusun dalam partikel alfa. Nah, model partikel alfa ini berhasil menjelaskan sifat inti seperti rata-rata energi ikat. Namun, sifat inti seperti energi dalam keadaan tereksitasi dan momen magnetik inti membutuhkan pemakaian model mikroskopik dalam penggunaan perilaku nukleon secara individu. Nah, untuk menghitung energi ikat, kita bisa lihat ya, untuk massa dari satu atom hidrogen itu 1 dikali 0,07828 U. Terus diketahui massa neutronnya, diketahui juga massa dari He. Nah, ditanyanya energi ikat, sehingga diketahui energi pengikat berlebih dari nuklida alfa itu adalah 28,3. Nah, kelebihan energi ikat nuklida itu adalah energi ikat dikurangi energi ikat yang terjadi ketika partikel alfa terbentuk dari nukleon. Energi pengikat berlebih ditunjukkan oleh kurva berikut. Nah, ini kita bisa lihat ya bahwa pada data eksperimen itu terbukti bahwa sifat-sifat inti itu akan mengalami perubahan sebesar N dan Z, yaitu 28, 28, 50, 82, dan 126. Nah, puncak-puncak tadi itu yang di atas itu merupakan bilangan ajaib. Nah, kurva di atas itu menunjukkan puncak-puncaknya energi ikat per nukleon yang mempunyai nilai lebih tinggi daripada nukleidnya. Nah, ciri-ciri bilangan ajaib itu yang pertama adalah inti-inti diketahui stabil dan jumlahnya banyak sekali. Yang kedua, nukleon terlahir atau ajaib yang mengisi penuh kulit-kulit inti memiliki energi ikat yang tinggi. Nah, menurut
model partikel alfa, momentum sudut inti atau spin nuklirnya ditentukan oleh momentum sudut total atau spin nuklir itu sama dengan sigma dari momentum sudut inti proton setengah H ditambah sigma dari momentum sudut inti neutron ditambah sigma momentum sudut orbital nukleon yang berasal dari geraknya dalam inti. Nah, momentum sudut total atau spin nuklir itu untuk nukleot yang stabil. Jadi kalau misalnya Z-nya genap, N-nya genap, itu spin nuklirnya akan 0. Tapi kalau misalnya dia Z-nya itu genap, tetapi N-nya itu ganjil, maka spin nuklirnya bisa setengah, 3/2, 5/2, 7/2, dan sebagainya. Nah, lain juga kalau misalnya dia ganjil, Z-nya ganjil, N-nya ganjil, itu berarti 1, 2, 3. Nah, menurut larangan Pauli, tidak ada 2 proton atau 2 neutron yang dapat mempunyai himpunan bilangan kuantum yang sama. Proton-proton ini akan mengisi tingkat energi yang ada dalam pasangan spin-spinnya yang berlawanan, dan demikian pula untuk neutronnya. Bila mana proton-proton dan neutron itu mengisi momentum sudut totalnya adalah 0, dan spinnya juga adalah 0. Yaitu model tetes cairan. Nah, model ini didasarkan pada teori temuan C. V. Weizsäcker pada tahun 1935 yang menyatakan bahwa sifat-sifat ini berhubungan dengan ukuran massa dan energi ikat yang mirip dengan apa yang dijumpai pada setetes cairan. Nah, pada pekerjaannya terjadi pada tahun yang sama, HBT juga mengajukan hal yang sama. Kerapatan tetesan cairan adalah konstanta dengan ukuran yang sebanding dengan jumlah partikel atau molekul di dalam cairan. Sedangkan penguapan dan energi ikatnya berbanding lurus dengan massa atau jumlah partikel yang membentuk tetes cairan. Nah, dapat kita lihat ya gambarnya sebagai berikut. Nah, inti dari tetes cairan ini mempunyai kerapatan yang konstan dan tidak bergantung pada ukurannya. Nah, panas penguapan pada tetes cairan ekuivalen dengan energi ikatan pernuklirnya pada inti. Kemudian penguapan tetes cairan ekuivalen dengan proses peluruhan inti. Kemudian pengembunan atau pembentukan tetesan cairan ekuivalen dengan peristiwa pembentukan inti gabungan. Nah, dengan analogi tersebut dapat disusun energi ikatan inti B atau A. Nah, yang pertama, asumsi kerapatan ini konstan dan tidak bergantung ukuran menunjukkan bahwa energi ikatan ini sebanding dengan jumlah nukleon yang ada. B berbanding lurus dengan A. Dengan demikian, dengan A1 adalah konstanta. Dapat dilihat persamaan yang pertama. Kemudian energi ikatan persamaan yang pertama tadi masih tetap dikoreksi karena adanya efek permukaan. Nukleon yang berada di dekat permukaan inti mendapat gaya tarik yang tidak sama dengan yang dialami oleh nukleon di bagian dalam. Sehingga energi ikat harus dikurangi energi permukaan. Semakin luas permukaan inti, koreksinya semakin besar dan sebaliknya. Dapat dilihat pada persamaan 2, sehingga energi ikat intinya adalah seperti pada persamaan 3. Nah, persamaan 3 ini harus dikoreksi dengan adanya kenyataan bahwa Z proton dalam inti saling tolak-menolak sehingga mengurangi energinya atau energi ikatnya yang diberikan. Jika terdapat Z dikali Z dikurang 1 dibagi 2, maka pasangan energi potensialnya dapat dilihat pada persamaan 4. Nah, dengan jari-jari inti R sama dengan RA 1/3 berbanding lurus dengan A 1/3, maka persamaan 4 dapat dituliskan seperti pada persamaan 5. Nah, sehingga energi ikat inti adalah B, A sama dengan A1 dikali A dikurang A2 dikali A 2/3 dikurang A3, Z dikali Z dikurang 1 dibagi A pangkat 1/3. Nah, kemudian energi ikat dari persamaan 6 masih tetap dikoreksi karena adanya efek simetri jumlah neutron dan proton. Sebagai penyusun inti tidak selalu sama simetris jika N sama dengan Z dan tidak simetris jika N lebih dari Z atau N lebih kecil dari Z. Nah, dapat kita lihat pada gambar 4 ini. Nah, jumlah nukleonnya itu, yang A itu ada 16. Sedangkan jumlah neutron itu ada 12. Kemudian jumlah proton itu ada 4. Jadi tidak simetris karena N lebih besar daripada Z. Nah, agar stabil, diperlukanlah energi untuk menggeser setengah N-Z sama dengan 4 neutron menjadi 4 proton. Nah, untuk menggeser neutron menjadi proton diperlukan energi per neutron baru sebesar setengah N-Z dikali epsilon per 2. Sehingga energi yang dibutuhkan adalah seperti pada persamaan 7. Nah, dengan N sama dengan A dikurang Z dan epsilon berbanding lurus dengan 1 per A, maka persamaan 7 dapat dituliskan ulang pada persamaan 8. Nah, jadi energi ikatan inti karena ada koreksi efek simetri menjadi
BA sama dengan A1, A dikurang A2, A pangkat 2 per 3 dikurang A3, Z dikali Z min 1 per A pangkat 1 per 3 dikurang A4 dikali A min 2Z dikali 2 per A. Nah, energi ikatan persamaan 9 yang tadi masih harus mendapatkan koreksi empiris. Karena kestabilan inti ditentukan oleh keadaan genap ganjilnya suatu nukleon. Inti dengan N dikurang P genap-genap lebih stabil dibandingkan inti NP ganjil-ganjil. Nah, jadi rumus akhir untuk menyatakan energi ikat inti semi empiris yang ditentukan oleh von Weizsäcker adalah B berbanding lurus dengan A sama dengan A1A dikurang A2A pangkat 2 per 3 dikurang A3 dikali Z min 1 per A pangkat 1 per 3 dikurang A4 dikali A dikurang 2Z dikali 2 per A plus minus 0 A5 per A pangkat 3 per 4. Nah, karena massa suatu inti atom bergantung pada nukleon-nukleonnya, proton dan neutron, maka sangat dipengaruhi oleh nilai A dan Z. Persamaan 10 di atas tersebut juga formula massa semi empirik, di mana konstanta A1, A2, A3, A4, dan A5 dapat ditentukan dalam eksperimen. Namun di bawah ini diberikan nilai yang bisa digunakan. Untuk A1 itu 14 MeV, kemudian A2 itu 13 MeV, kemudian A3 itu 0,58 MeV, kemudian ada A4 sama dengan 19,3 mega elektron volt. Sedangkan untuk nilai A5-nya itu plus 3,5 mega elektron volt atau min 33,5 mega elektron volt. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.